Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Falah untuk menjalankan ibadah salat tarawih berjamaah. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Sebelum kita melaksanakan ibadah salat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Penceramah malam ini Bapak Ustadz Salman Islami LC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, saya hormati seluruh pengurus Masjid DKM Masjid Al-Falah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mobil khusus, adik MC yang ganteng, yang soleh, yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Nampaknya nggak pulang kampung nih. Nggak tahu deh, kalau nggak ada COVID udah pulang kampung nggak mesti lapar zamannya. Pulang juga ya. Oke, kalau anak pulangnya udah tampang yang tua-tua ini. Kan biasanya pulang mudik muda-muda ya. Tapi yang namanya mudik mah nggak muda tua ya kan. Cuman alhamdulillah, mungkin hikmahnya nggak mudik kita bisa full kayaknya di sini di Masjid Al-Falah ya. Jadi masih banyak jamaahnya. Biasanya nih akhir-akhir begini ya pada popong isinya. Masjid pada popong. Jadi jamaahnya pada mudik gitu kan. Alhamdulillah ya. Masih saya ngisi di mana-mana masjid. Alhamdulillah full terus. Full jamaahnya nggak kosong. Ya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya semua full. Alhamdulillah, kalau bagaimanapun yang paling penting kita berdoa kepada Allah agar wabah ini segera diangkat oleh Allah. Amin. Jemaah yang Allah muliakan, pada malam hari ini, malam detik-detik ya, malam terakhir di bulan Ramadan, insya Allah kita akan berakhir pada hari Rabu. Rabu sudah malam takbiran, hari Kamis sudah lebaran insya Allah. Tanggal 13 Mei 2021. Mudah-mudahan kita sampai semua ya. Amin. Dan lebih dari itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin. Jemaah dirahmati Allah, satu hadis yang ingin saya sampaikan di penghujung bulan Ramadan ini. Saya bacakan dulu lengkap hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 'ashrata ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubila fihi i'takafa 20 yawman. Ada tahu artinya? Belum. Saya takhrij dulu hadisnya. Saya takhrij hadisnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abi Syaibah, dari Abu Bakar bin Ayyash, dari Abu Hasin, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Al-Hakim, Imam Ahmad, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Baihaqi, dari 3 orang sahabat Nabi. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua
Anas bin Malik, yang ketiga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ajma'in. Itu namanya takhrir hadis. Takhrirnya sudah kita keluarkan atau takhrir sudah kita jelaskan. Maka sekarang kita artikan hadisnya, bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itikaf 10 hari setiap bulan Ramadan. 10 hari itu ya. Full. Dari malam 20 Ramadan sampai malam takbiran, kagak pulang-pulang dari masjid. Jadi pulang-pulangnya malam takbiran. Kalau kita mikir-mikir dulu kayaknya enggak ya, siapa yang ngebulin dapur ini kan. Ya, kecuali mungkin duitnya banyak kali ya, mungkin bisa fokus itikaf. Tapi yang penting adalah kita isi daripada enggak sama sekali ya. Yang namanya itikaf kan sesaat juga itikaf ya. Itu. Tapi jangan diakal-akalin, kata Rasulullah Salman, itikaf sebentar, itikaf besok pulang semua. Mesti nggak ada itikaf nantinya ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah kebiasaan Nabi Muhammad SAW selama hidupnya, itikaf selama 10 hari setiap bulan Ramadan. Nggak pulang ke rumah, pulang ke rumahnya malam takbiran. Garis bawahi kata falam maka al-am alladhi qubidha fihi i'takafa 20 yauman. Tapi ada di 1 tahun di mana di tahun itu beliau wafat, beliau sallallahu alaihi wasallam itikafnya bertambah menjadi 20 hari. Yang tadi 10 hari menjadi 20 hari. Di mana itu? Di tahun beliau wafat. Subhanallah, saya terharu ketika baca hadis ini. Begitu solehnya Nabi kita ya, begitu semangatnya dalam beramal soleh. Padahal Nabi kita dijamin masuk surga, tapi tetap ketika menjelang akhir hayatnya, beliau justru memperbanyak ibadah. Nah itu artinya Bapak Ibu ya, sekarang kita sampaikan hikmah dan ibrah dari hadis ini. Ada 3 insya Allah kita ingin sampaikan. Yang pertama, ini syarah dari para ulama ahli hadis ya Bu, bukan dari saya. Yang pertama, hikmah dan ibrah dari hadis ini adalah Nabi Muhammad SAW waktu itu merasa dirinya sebentar lagi akan dipanggil Allah. Merasa, tapi nggak dipastiin ya, merasa kok kayaknya saya sebentar lagi aja gitu. Tapi Nabi nggak mastiin ya, cuma merasa aja. Namanya orang merasa kan bisa-bisa aja, sah-sah aja. Merasa kok saya mau dipanggil Allah. Nah, ketika Nabi merasa dirinya akan dipanggil oleh Allah sebentar lagi, maka Nabi menambah itikafnya menjadi 20 hari yang biasanya 10 hari. Subhanallah. Dan ternyata benar, pada saat itu, pada tahun itu Nabi wafat. Subhanallah, gembiranya kita melihat Nabi kita pada saat meninggal dunia sebelumnya memperbanyak ibadah itikaf, sehingga nanti pas berhadapan dengan Allah amalnya terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hikmah dan ibrah dari hadis ini, jamaah yang dirahmati Allah, adalah teladan buat umatnya yang telah dipertontonkan, yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa teladannya? Semakin tua mesti semakin giat beramal. Setuju ya? Kan semakin tua, semakin lanjut usia, harusnya giat beramal. Kayak jamaah masjid Al-Falah. Makin tua makin giat amalnya. Masya Allah. Ciri-ciri orang muda tua nih ya. Yang pertama, gak suka dengan suara keras. Alhamdulillah anak saya sekarang udah datang nih memuji Bapak Ibu semua. Suaranya kencang banget, Masya Allah. Yang masih bayi itu 1 tahun 3 bulan. Pokoknya yang keganggu udah tua. Jadi kalau yang sudah tua itu secara alamiahnya ya Bu, Bapak,
dia nggak suka dengan suara keras. Berarti tandanya dia sudah tua. Yang kedua, otot tangan, otot kaki sudah tidak sekuat dulu. Dan kulit juga tidak semulus dulu. Ya. Tapi kalau Pak Jerman, Masya Allah kulitnya masih mulus. Coba aja lihat. Masih mulus, berarti masih muda Pak ya. Apalagi Mas Vicky, wah luar biasa. Nah jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itu tanda-tanda orang udah tua. Ya, orang udah tua tuh udah mulai berubah kan. Kemudian juga kalau orang sudah tua itu, dia lebih suka kesunyian, sepi daripada yang ramai. Tuh, ngambut-ngambut yang udah ngambut. Emang begitu kan awalnya. Dia sukanya tempat yang sunyi, yang sepi, nggak suka yang ramai. Tapi kalau jamaah masjid Al-Falah ya selalu sukanya rame-rame ya, tapi masih muda ya. Itu masih banyak yang suka goes kan. Goes sepeda, tuh lihat di jalanan saya lihat, Masya Allah. Walaupun sudah kakek-kakek dan nenek, goes malah dia terus. Berarti masih muda tuh ya. Kemudian jemaah dirahmati Allah Ta'ala, orang yang sudah lanjut usia itu sudah tua, dia kalau tidak tercapai keinginannya, dia berkata ya sudahlah gitu. Beda kalau masih muda ya, ambisinya besar. Tapi kalau sudah lanjut usia, apa yang tidak tercapai, dia berkata udahlah nggak apa-apa. Berarti sudah tua. Ciri-ciri. Masya Allah. Kemudian kalau orang sudah tua, ciri-cirinya itu dia lebih suka di rumah daripada warawiri. Betul nggak? Nggak jangkrak kayak waktu muda. Ya kan? Waktu muda mau kemana baik? Jadi patroli keliling mall, ya kan? Wah, keliling-keliling jalanan, hitung jalan, ya kan? Tapi kalau sudah tua, mau di rumah baik, nggak mau kemana-mana. Berarti itu tandanya sudah tua. Masya Allah. Sedih ya Bapak Ibu ya. Emang begitulah sunatullahnya. Orang-orang kita semuanya juga akan seperti itu. Ini ADMC juga ntar kalau udah gede begitu, ya kan? Karena dia masih kecil, masih kencang-kencang ya kan? Masih ganteng, masih sore, ya kan? Masya Allah. Nanti kalau sudah besar sama kayak kita ini, ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Ciri-ciri orang yang sudah lanjut usia. Berarti teladan Nabi Muhammad pas sekali untuk kita yang sudah mungkin tidak muda lagi. Ya, itu yang kedua ya Bapak Ibu pelajarannya. Makin tua harus makin giat beramal. Jangan sia-siakan. Ya, karena boleh jadi, ini saya baru dengar nih hoax atau bukan, Ustaz Tengku Zulkarim meninggal dunia. Betul ya? Oh berarti bukan hoax, berarti benar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Baru aja kemarin kita melihat beliau, ternyata beliau sudah wafat. Ya begitulah jamaah dirahmati Allah, begitu cepatnya hidup kita di dunia ya. Boleh ya saya izin cerita nih dari sahabat Nabi namanya Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Pernah dengar nggak ceritanya? Kalau belum saya ceritain, kalau udah nggak usah ceritain. Udah tahu ya kan? Belum. Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini beliau adalah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang fakir miskin. Salah satunya yang fakir miskin. Kenapa beliau fakir miskin? Gak punya rumah beliau. Tidurnya di mana? Emperan Masjid Nabawi. Setiap hari. Karena gak punya rumah. Tuh sahabat Nabi. Lalu jamaah dirahmati Allah, suatu waktu beliau kan kerjaannya berkhidmat dengan Nabi Muhammad, melayani Nabi Muhammad gitu, sepanjang siang sampai isya. Keperluan Nabi dipenuhi oleh beliau. Apapun yang diperintah oleh Nabi pasti beliau laksanakan. Itulah khidmatnya Robi'ah kepada Nabi SAW. Nah, suatu waktu Robi'ah ketiduran di depan pintu rumah Rasul. Ketiduran. Sebenarnya sebelum ketiduran, Robi'ah dengar Nabi Muhammad zikir dari rumahnya, dari kamarnya. Subhanallah, 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 wa bihamdi. Sampai kata Robi'ah nih, ngakunya Robi'ah, aku mendengar Rasul zikir seperti itu terus menerus sampai aku ngantuk lama banget, sampai aku lelah dan aku ketiduran di depan pintu rumah Rasul. Masya Allah.
Berarti Rasul benar banget ya. Emang kalau Rasul mah teladan sih ya. Apa yang beliau sampaikan pasti beliau udah ngerjain kan ya. Tadi kata Nabi, jangan pernah kering lidah ini dari zikrullah, ingat Allah. Zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu didengar sama Robiah, sampai Robiah kecapean, akhirnya tidur. Nah, ketika Nabi buka pintu, ada Robiah. Kemudian dibangunin pelan-pelan oleh Nabi, kata Nabi, Robiah, engkau minta apa? Nanti aku kasih ya. Subhanallah. Terus Robiah nggak langsung jawab, nggak kayak kita. Mau dong, wah, udah langsung semangat ya kan? Kapan dong? Ayo dong. Gitu. Kalau Robiah begini, sebentar Rasul, aku mikir dulu ya beberapa hari. Subhanallah, mikir dulu dia. Kalau kita kan tengah-tengah, oh, ditawarin begitu langsung asik ya kan? Dia enggak, sebentar ya Rasul, aku tafakur dulu. Beberapa hari Robiah tafakur, kemudian dapatlah kemudian apa yang dia inginkan dan ingin diajukan kepada Rasulullah SAW. Subhanallah, ketika esok harinya ketemu Rasul, Rasul langsung membuka pembicaraan terlebih dahulu. Tuh, nggak kayak kita belanda pilon, udah nawarin nih, ketemu pura-pura ini dah, ya kan? Nggak tahu, kan Nabi nawarin kan? Kalau kita mungkin pura-pura aja kan? Tapi Nabi pas ketemu dengan Robiah langsung memulai pembicaraan. Apa yang kau minta wahai Robiah? Nanti aku kasih. Pasti pikirannya kalau kita rumah ya kan? Betul nggak? Karena kan dia nggak punya rumah, tiduran di emperan masjid, kesian banget. Jangankan di gubuk, di emperan masjid. Lalu Robiah bilang kepada Nabi, Nabi, aku satu permintaan. Apa itu Robiah? Aku minta syafaatmu nanti di akhirat supaya aku tidak masuk api neraka. Masya Allah. Apa kata Rasul? Siapa yang ngajari? Kok kamu minta seperti itu? Mas Kiki ya Rasul. Yang palanya botak ya. Contoh ya. Nah, akhirnya kata Robiah, nggak ada yang ngajarin ya Rasul. Aku merenung karena dunia ini fana, dunia ini sementara, ya kan? Dan aku cukup dengan rezeki yang Allah kasih. Subhanallah, imannya kuat banget. Orang ya, masa pakai miskin begitu bilang aku cukup, rezekinya sudah dikasih Allah cukup, aku nggak mau yang lain lagi. Cuma satu permintaan ya Rasul, aku minta syafaatmu agar aku tidak masuk neraka ya Rasul. Ini permintaan Robiah. Masya Allah. Dan Rasul salut, kaget nih sampai ngajarin begitu kan. Nggak mungkin Mas Kiki, kita orang jauh banget, belum hidup Mas Kiki mah, ya kan belum lahir lagi, belum masih di alam mana gitu ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Taala, kemudian Nabi berkata kepada Robiah, permintaan engkau aku penuhi tapi dengan satu syarat. Apa itu ya Rasul syaratnya? Bantu aku untuk memberi syafaatmu nanti yaumil kiamat dengan memperbanyak sujud. Artinya banyak sholat, ya kan? Wow. Jadi cita-citanya Robiah yang paling tinggi adalah terhindar dari api neraka. Ini semua cita-cita kita yang tertinggi. Ini kita arahin anak-anak kita, cita-citanya kalau kita kan jadi dokter, jadi YouTuber ya kan, bimbing tuh supaya lebih tinggi dari itu, yaitu masuk surga dan terhindar dari api neraka. Robiah. Nah ini ya, Masya Allah. Mudah-mudahan semua kita juga punya cita-cita yang sama, yaitu masuk ke surga dan jauh dari api neraka. Amin ya Rabbal alamin. Yang terakhir Bapak Ibu ya, yang terakhir hikmah dan ibrah dari hadis ini adalah kenapa Nabi Muhammad SAW itikaf selama 20 hari daripada selain alasan karena ajal yang sudah dekat. Lain daripada itu karena malaikat Jibril menemui Rasul sebanyak 20 hari. Banyak kan berarti ya. Mungkin Jibril kangen gak ya sama Nabi. Mungkin juga Jibril juga merasa Nabi akan meninggalkan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi selama 20 hari itu malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadis ini membawa semangat ibadah, semangat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maju terus, pantang mundur untuk memperebutkan malam Lailatul Qadar sampai pada akhirnya saya berdoa kepada Allah jamaah Masjid Al-Falah semuanya dapat malam Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.